Oh enggak, tapi yang jelas tahunya katanya wajib lapornya itu 2 kali seminggu atau untuk lengkapnya mungkin lebih baik ditanyakan ke pihak Polda Metro Jaya. Atau ditanyakan ke pihak kuasa hukumnya aja. Bersama-sama mengumandangkan bahwa yuk kita lawan penjual skincare yang abal-abal dan overclaim. Yuk kita jadi penjual skincare yang amanah. Yuk salah satunya kita menjadi affiliate dari New Lab. Yang jelas skincare-nya sama sekali nggak overclaim dan nggak abal-abal gitu. Dan ini buktinya ya. Terima kasih buat Muri juga ya. Terima kasih buat New Lab yang udah luar biasa juga supportnya ke Doktif, ke masyarakat Indonesia. Jadi luar biasa supportnya. Gitu. Terima kasih dok support. Ini bisa jadi acuan lagi nggak sih untuk kedepannya bisa jauh lebih baik lagi? Betul, jadi ini setidaknya kita pengennya ini pelopor ya, New Lab tuh menjadi pelopor ya, menjadi contoh teladan bagi owner-owner yang lain. Kenapa sih kok masih menggunakan skincare yang overclaim dan abal-abal? Ini loh, New Lab sudah bisa membuktikan bahwa penggunaan skincare yang tidak overclaim, tidak overpriced juga bisa memberikan prestasi yang luar biasa ya. Jadi berpindah menjadi skincare yang aman-aman aja, tidak overclaim, tidak ada kandungan bahayanya dan enggak overpriced. Thank you, Dok. Thank you, makasih. Thank you, bye-bye. Thank you, terima kasih. Thank you. Dok, kita update sedikit ya dok. Update dulu, dikit ya dok. Boleh ambil. Mau ditaruh dulu ini dok. Sebentar. Jangan. Padahal saya palu gak ada, semua saya bisa. Jangan bu. Bentar dulu dok, bentar dok. Sebentar dok. Ya. Yuk. Hmm? Dokter mungkin perihal dokter Richard yang sudah tangkap tapi nggak ditahan mungkin seperti apa dokter? Iya, jadi dokter setelah mengkonfirmasi juga ternyata memang ada keterangan surat sakit yang dia berikan pada saat dia pulang. Ya, jadi kalau dia bercerita dia tidak sakit itu keterangan bohong, bahwa dia memang memberikan surat keterangan sakit. Ya, sesuai dengan KUHP baru tersangka yang sakit tidak bisa ditahan. Itu salah satu bukti kenapa dokter polisi datang untuk melakukan pemeriksaan, itu salah satu bukti. Ya, dan teman-teman jurnalis melihat ada ambulan yang datang untuk memeriksa kesehatan dari saudara tersangka DRL. Jadi memang akhirnya dipulangkan, itu salah satu alasannya. Selain itu juga ya mungkin pihak PMJ juga berpikir bahwa dia adalah seorang mu'alaf yang baru pertama kali puasa. Jadi sesuai dengan rasa humanis ya, jadi memang dipulangkan seperti itu. Tapi dokter meskipun apakah dokter sendiri akan tetap mengawal kasus ini? Betul, jadi memang dokter percaya dengan penyidik Polda Metro Jaya tetap tegak lurus. Jadi dokter yakin PMJ tidak tergoyahkan. Jadi memang tidak masalah meskipun tidak ditahan karena mungkin berpikiran juga bahwa seorang tersangka daerah tidak akan melarikan diri. Jadi kita hormati saja, tapi dokter berharap agar segera dilimpahkan ke kejaksaan ya. Karena dokter berharap nanti akan mungkin pihak kejaksaan yang akan melakukan penahanan seperti itu. Jadi dari ini hanya untuk sekedar mungkin ada kejanggalan yang ingin dokter tanyakan ke pihak Polda Metro Jaya. Pihak Polda Metro Jaya memberikan keterangan bahwa menggunakan pasal 200 ayat 5. Nah, di situ dokter baca ada beberapa syarat yang menurut dokter sudah bisa dibantahkan. Salah satunya yang nomor B, abjad B ya. Bahwa bisa ditahan selain ancaman di atas 5 tahun itu ada bahwa tersangka tidak memberikan fakta yang sebenarnya pada saat pemeriksaan. Nah, teman-teman jurnalis bisa lihat ya pada saat tersangka DRL keluar, apa yang dia katakan bahwa dia tidak pernah menjual produk yang berbahaya. Sampai dia keluar pun dia mengelak untuk mengakui itu. Artinya apa? Dia tidak memberikan fakta yang sebenarnya. Sementara Badan POM sudah jelas merilis bahwa seorang tersangka DRL, produknya DNA salmon di rumah saja adalah produk yang berbahaya. Jadi silahkan kalian sendiri. Betul. Dokter nggak sih dia wajib lapornya hari apa? Oh enggak, tapi yang jelas tahunya katanya wajib lapornya itu 2 kali seminggu atau untuk lengkapnya mungkin lebih baik ditanyakan ke pihak Polda Metro Jaya. Atau ditanyakan ke pihak kuasa hukumnya aja. Tapi merasa ini nggak sih dok?
Ya itu kita kembali lagi kita percayakan ya, kalau untuk masalah ada kejanggalan ya wajar ya dokter bertanya ada apa, sama seperti yang tadi dokter sudah jelaskan. Pada saat dia keluar pun dia masih berbohong, artinya apa? Dia tidak memberikan fakta pada saat pemeriksaan. Ya, dan jangan lengah juga bahwa dia dilaporkan di Polda Jabar dengan ancaman 10 tahun dan yang satunya lagi dengan ancaman di atas 5 tahun. Jadi kemungkinan akan ada 3 laporan lagi di depan mata. Apakah masih layak untuk nggak ditahan? Karena orang ini sungguh sangat meresahkan. Dan juga press release dari Badan POM tentang kopi Gatot Koco. Kopi Gatot Koco itu mengandung vardenafil, itu membahayakan. Artinya apa? Kembali lagi, tersangka DRL menjual produk yang membahayakan. Seperti itu. Nggak ada, kalau denda nggak. Dokter di sini sebagai dokter yang merasa cukup miris dan dokter dari awal bilang ini bukan teman sejawat, ini adalah kriminal. Kenapa? Karena dia sudah menjatuhkan nama dokter, ya, dengan menjual produk yang dia klaim mengandung tomat putih, sementara tidak ada tomat putih. Yang dia bilang DNA salmon tidak berbahaya, padahal itu berbahaya. Yang dia bilang itu stem cell, padahal itu bukan stem cell. Itu bentuk penipuan, ya. Jadi menurut dokter ya dia harus bertanggung jawab seperti itu. Dan ini termasuk salah satu jihad fisabilillah dokter, apalagi dia seorang mu'alaf ya mengakunya ya. Jadi meskipun dia mu'alaf, perbuatan dia sudah menipu ratusan miliar uang masyarakat, tetap wajib dia kembalikan. Tidak dengan mu'alaf semuanya hilang. Gitu aja, oke? Kan ini kan dokter bisa dibilang tadi mengatakan ada sebuah produk baru yaitu kopi. Apakah ini kopi juga akan dilaporkan kembali? Kemungkinan besar akan dilaporkan. Tapi seperti kita tahu kan di situ yang pasal 100 ayat 5 di situ yang nomor H bahwa mengulang tindak pidana. Nah, sekarang kita bayangkan kalau dokter laporkan ini lagi ataupun korban-korban lain melaporkan, prosesnya panjang kurang lebih setahun. Jadi apakah harus menunggu setahun lagi? Seperti itu. Gitu. Jadi tapi kalau mungkin melaporkan tergantung nanti korban-korbannya seperti apa. Kecewa nggak sih dok? Ya lumayan kecewa, tapi kita percaya aja gimana prosesnya. Dok, sedikit dong soal kabar kita seperti apa, kalau dokter udah lama nggak jenguk, ini kan bulan puasa, mungkin ada rencana ingin jenguk, ingin berisiko. Ya kalau untuk Nikita, dokter berharap berdoa ibadah Nikita puasa di dalam sana insya Allah dipermudah, dilancarkan dan lebih fokus ya pastinya ya. Dan dokter yakin nanti kasasi juga mungkin akan jauh lebih ringan dibanding yang sebelumnya. Seperti itu. Tapi dia sendiri yakin bahwa dia akan menang dalam kasus PMH-nya melawan Reza Todi, seperti apa dokter? Ya, dokter juga berdoa aja yang terbaik ya buat Nikita Mirzadi. Dan salah satu kasus yang sudah naik sidik juga dokter dengar tentang illegal access. Ya, tentang perekaman itu juga jelas melanggar aturan hukum di Indonesia. Jadi dokter berharap juga untuk kasus illegal access segera diproses. Seperti itu. Yang untuk buzzer yang di Polda Metro Jaya sebaiknya ditanyakan kepada pihak pelapor karena dokter sama sekali tidak terkait apapun. Ya, jadi dokter tidak terkait dengan apapun, jadi tidak tahu menau soal itu. Sudah clear tidak tahu menau sama sekali. Bahkan memang setelah ditanyakan pun kembali ke buzzer, memang buzzer tidak pernah menyebutkan nama dokter, tidak pernah ketemu dengan dokter, apalagi disuruh oleh dokter. Jadi tidak pernah ada itu semua. Tapi cukup kaget dengan adegan kemarin dipanggil ke pemeriksaan tadi berarti pasal. Enggak, jadi setelah dokter diskusi dengan penyidiknya, memang mereka menemukan ada potongan VT dari dokter yang dia edit. Jadi dari buzzer edit. Jadi wajar kalau mereka menanyakan tentang postingan itu apa ada hubungan dengan dokter. Gitu. Ya. Di medsos DRL sempat posting bahwa dia betul. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kita biarkan saja. Seseorang yang dengan ancaman 12+5 itu nggak akan bisa tidur tenang, guys. Kapanpun ancaman pidana ada di depan mata. Ya, kurungan itu ada di depan mata. Jadi biarkanlah dia berdrama seperti apapun, kita sudah tahu karakter dia seperti apa. Manipulatifnya dia seperti apa. Kita lihat saja sampai di mana nanti dia. Dokter untuk Iya, soal ada yang lain. Aduh, kalau dokter nggak tahu soal itu ya, tanyakan. Korban berapa banyak? Udah, itu nanti kita akan buktikan di persidangan. Oke? Biarkan itu menjadi rahasia penyidik. Banyak banget, oke? Oke? Udah ya? Udah cukup. Yuk, terima kasih ya, Dok. Sehat-sehat ya, Dokter. Thank you.